Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah rukun iman. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Rukun iman berasal dari dua kata, yakni rukun, yang berarti pilar atau tiang, dan iman, yang berarti kepercayaan. Artinya, rukun iman adalah pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim di seluruh dunia. Rukun iman, ada 6. 6 rukun iman tersebut yaitu, 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Berikut penjelasan 6 rukun iman tersebut. 1. Iman kepada Allah. Adanya alam seisinya ini ada yang menciptakan. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa membuat dan memberi apa saja, memberi kehidupan, dan memberi rezeki kepada manusia. Kita harus beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Iman kepada Allah, artinya harus percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang kedua adalah, percaya adanya malaikat Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk Allah yang gaib atau tidak tampak. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Mereka selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat yang harus diyakini ada 10. Mari kita mengenal 10 nama malaikat yang wajib kita percaya bersama tugas-tugasnya. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur, malaikat Raqib mencatat kebaikan, malaikat Atid mencatat kejahatan, malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat Malik menjaga neraka. 3. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Artinya, kita harus percaya kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kitab suci berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab suci sebagai tanda kenabian dan kerasulan, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu 1. Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan 4. Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. 4. Iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang keempat yaitu, iman kepada Rasul Allah. Rasul adalah manusia utusan Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Rasul bertugas mengajarkan wahyu kepada umat manusia. Wahyu itu berisi ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah yang wajib kita percayai ada 25 Rasul. Nabi dan Rasul pertama adalah Adam alaihi salam. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail,
5. Iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah hari akhir, yaitu berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap kekal abadi tiada berakhir. Hari kiamat adalah hari perhitungan. Semua perbuatan manusia akan dihitung. Yang berbuat baik dan beriman akan masuk surga, dan yang berbuat jahat dan tidak beriman akan masuk neraka. 6. Iman kepada Qada dan Qadar. Iman kepada Qada dan Qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada dan Qadar artinya ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang baik dan ada yang buruk. Berikut beberapa contoh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kaya dan ada yang orang miskin. Ada anak yang pandai dan ada yang bodoh. Ada orang yang sehat, dan ada yang sakit. Ada orang yang tinggi, dan ada yang pendek. Ada orang yang gemuk, maupun kurus. Manusia ada yang lahir perempuan, ada pula yang lahir laki-laki. Manusia ada yang hidup, ada pula yang mati, dan sebagainya. Demikian tadi, video pembelajaran tentang rukun iman. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.